Halo guys, kembali lagi di channel Let's Up Roygi. Jadi di video kali ini aku mau membuat video re-unboxing ya dari drone DJI Mavic Air yang generasi pertama. Jadi kenapa aku sebut re-unboxing, karena ini punya sudah aku unboxing dan ini juga helm bekas. Ini juga drone bekas. Jadi apa ya, ini sudah kasarnya sudah pernah dibuka gitu, dan aku juga udah pernah buka gitu guys ya. Nah, jadi tanpa panjang lebar, nanti aku juga bakal ngasih review secara singkat setelah penggunaan nih sekitar berapa ya, anggap 2 minggu. Jadi kita buka saja boxnya. Di sini masih lengkap nih guys ya, masih ada buku-bukunya nih, buku-bukunya lengkap, termasuk ada buku garansinya juga. Terus ada kabel-kabelnya nih, kabel-kabelnya juga lengkap ya. Kebetulan nih penjualnya bisa dibilang masih menyimpan dengan baik gitu. Sebentar dulu. Nah, terus di sini ada satu unit remote control, sama seperti punyanya DJI Spark. Bedanya ininya ini ya, untuk arah-arahnya ini dia bisa dicopot, ada di bagian bawah sini. Bedanya cuma itu. Bisa kabelnya di sebelah sini, remote. Terus ini drone-nya ya, drone-nya sekarang aja lah. Nah, ini di drone-nya. Jadi pakai hardcase gitu. Nah, jadi ini guys, ini drone-nya. Lumayan besar daripada DJI Spark, besar dan lebih kecil dari DJI Mavic Pro begitu. Terus di sini dikunci. Kalau DJI Spark itu mudah copot, apalagi gimbal locknya. Kalau DJI Mavic Air ini aman, tidak mudah copot gimbal locknya. Nah, cara bukanya itu dari yang belakang dulu guys. Yang belakang ditarik ke bawah. Nah, begini ya. Ini ditarik ke bawah. Nah, terus dibuka gitu. Nah, hal yang nggak aku sukain, mungkin kalian juga nanti bakal nggak begitu suka atau bahkan sering lupa, itu adalah ini untuk landing padnya lah ya, kita sebut landing pad. Kenapa? Karena ini sering lupa untuk kita buka guys. Keseringan dia posisinya gini, sedangkan dia saat ditaruh kalau nggak pakai ini, dia itu langsung takutnya kena ke gimbal gitu. Dan ini sudah pernah aku terbangkan dan aku lupa gitu ya. Sebenarnya sih aman-aman saja kalau satu dua kali mungkin ya gitu, mungkin karena belum kebiasaan. Itu yang nggak aku suka dari drone ini ya, meskipun kecil cuman sangat berpengaruh menurutku gitu. Terus yang berikutnya itu yang nggak aku suka itu dari ini baling-balingnya ini kan tidak bisa dilipat gitu ya, jadi kayak gimana bentar ya. Nah, jadi kayak kurang simpel aja gitu. Jadi misalnya mau nekuk nih yang depan ya kan, ditarik dulu nih gini. Nah, ini harus disejajarkan dulu nih, baru yang belakang ditarik. Nah, disejajarkan juga, ditarik gini. Nah, seandainya ini baling-balingnya bisa ditekuk, mungkin lebih simpel lagi, lebih ringkas lagi mungkin gitu ya. Cuman mungkin ya namanya juga buatan manusia gitu. Jadi ada plus dan minusnya gitu guys. Kita taruh dulu drone-nya. Kemudian dapat charger nih, ini chargernya, charger hooknya ini. Nah, sama ini guys, ini untuk kita bisa cas, misal kita punya baterai di sini bisa menampung 4 baterai, 1 2 3 4. Nah, sementara ada satu lagi di sini untuk cas remote-nya, jadi gitu. Ini untuk cas remote. Nah, ada hal yang nggak aku suka lagi di sini, dimana casannya ini, semisal kalian punya 4 baterai atau 2 baterai, dia ngecasnya bukan bersama-sama, tapi satu-satu. Misal
Di sini baterai A, baterai B, baterai C, baterai D. Jadi setelah baterai A penuh, dia pindah ke baterai B. Baterai B penuh, pindah ke C, dan seterusnya begitu. Itu yang gak aku suka. Kenapa? Karena lama nanti endingnya. Cuman dibanding DJI Spark, DJI Mavic ini Mavic Air ini lebih cepat dalam ngecasnya, gitu guys ya. Nah, sebenarnya nggak ada lagi, cuman itu ya. Sebenarnya ini Mavic Air Flight Mode Combo biasanya itu dapatnya baterai 2, cuman ini dapatnya cuma 1. Baterainya sudah terpasang nih di belakang nih. Nah, yang aku suka nih dari drone ini tuh flight time-nya juga lumayan ya. Tanpa perlu di mode sudah bisa menyaingin Spark yang sudah mode di BSI kemarin gitu. Sama kameranya sudah 4K 30 fps. Ya, 30 fps, bisa juga 2.7K juga, sama Full HD gitu. Full HD-nya sudah bisa slow mo yang lumayan karena sudah 120 fps, lumayan ya. Cuman ada hal yang gak aku suka dari Mavic Air ini. Bentar. Sebentar. Nah, oke guys, balik lagi. Barusan masih ada gangguan lah ya gitu. Nah, jadi di balik kelebihan ya, kalau sebenarnya ini posisinya ada di tengah-tengah gitu, antara DJI Spark sama DJI Mavic Pro. Ini ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi secara kamera ini lumayan lah ya, lumayan, sudah 4K juga gitu. Terus jarak terbangnya kalau menurutku sih lebih inilah timbang DJI Spark. Dalam tanda kutip masih mode CE lah ya, bukan FCC gitu. Nah, minusnya nih ya, yang aku tidak suka dari drone ini itu kalau kita rekamnya di 4K sama 2.7. Entah cuma di droneku ini atau mungkin semuanya, nggak tahu. Yang jelas itu videonya tidak terbaca di HP Samsung ini, Samsung A22 yang aku pakai nih. Itu tidak terbaca, kesalahan tidak diketahui gitu. Cuman setelah videonya aku setel di di laptop gitu atau di komputer, aman gitu guys ya. Entah kenapa kok bisa begitu, mungkin masih mau aku cari tahu juga kenapa bisa begitu. Sampai ini memorinya aku pindah ke HP itu tidak terbaca guys ya. Itu unik, entah kenapa kok bisa begitu gitu. Nah, yang berikutnya, drone ini kalau menurutku masih ada kekurangannya, yaitu jarak terbang lah ya. Bisa dibilang jarak terbangnya mungkin karena masih mode CE. Jadi sekitar berapa ya? Anggap sekitar 120-an gitu, sudah agak nge-lag kadang gitu. Makanya ini masih aku cari caranya biar dia bisa mode FCC. Sama seperti DJI Spark yang kemarin, dia sudah menggunakan aplikasi DJI Go Mode. Tapi DJI Go Mode-nya itu aku pakai ke ini tidak bisa guys. Jadi harus pakai DJI 4 yang original gitu. Dan pakai VGPS juga nggak bisa gitu ya. Entah kenapa nggak bisa. Masih mau aku cari caranya biar dia bisa FCC. Sebenarnya ada sih tutorial di YouTube gitu pakai Android Android seri ke-8 kalau tidak salah. Itu bisa untuk jadikan Mavic Air ini mode FCC. Jadi jarak terbangnya bisa lebih jauh. Begitu. Terus mungkin lebih yang berikutnya itu kekurangannya di baterai ya gitu. Sebenarnya kalau kita pemainnya smooth, nah ini aman 18 menit ya gas sebenarnya nih masih, karena masih nyisain untuk 25% untuk turun, untuk landing gitu. Dan sebenarnya jaraknya juga gak begitu ngaruh sebenarnya gitu ya, karena menurutku nih orang main drone yang aman itu selama drone-nya masih kelihatan di mata gitu. Jadi gak perlu jauh-jauh juga, dan aku juga gak merasa perlu ngedrone ini jauh-jauh, ngapain juga gitu ya, karena ini bukan drone penjelajah. Cuman kalau untuk sinematik ini sudah lumayan. Bahkan ini kalau misal kalian pengen mode potret sebenarnya bisa, caranya tinggal di crop gitu. Nah, caranya nge-crop biar gak patah gimana, karena ini sudah 4K, jadi kalian motongnya juga aman begitu. 4K kalau misalnya kalian potong jadi mode potret gitu, dia masih aman guys gitu, gak begitu pecah. Aku sudah pernah nyoba itu di Phantom 3 profesional, itu aman 4K nya di crop. Entah yang ini masih belum aku coba karena masih belum terbaca di HP ku gitu guys ya.
Ya, mungkin begitu saja video kali ini. Mungkin untuk video berikutnya kita akan coba membuat video caranya untuk meng-FCC-kan drone ini. Nah, jadi menurutku di tahun 2023 daripada kalian beli Mavic Mini 1, lebih baik kalian nabung, entah mungkin nambah dikit ya, atau mungkin sama sudah harganya sama Mavic Air. Lebih baik ini. Itu menurut saya pribadi gitu. Kenapa? Meskipun itu jam flight time-nya itu lumayan, cuman dia masih 2.7K gitu. Jadi belum 4K. Kalau ini sudah 4K. 3 axis gimbal juga guys ya, aman untuk sinematik. Dan modenya lumayan. Nah, ada mode yang gak ada di drone lain mungkin, yaitu mode astronomi kalau nggak salah. Jadi drone-nya itu gagal menjauh, terus kemudian dia membuat bulatan seperti bumi begitu. Itu sudah ada modenya. Sama drone ini sudah punya kelebihannya ya, dia punya internal memori. Jadi misal pun kalian itu ketinggalan memori eksternal, dia masih bisa nyimpan di memori internal, aman gitu. Karena itu sering lupa biasanya, karena sudah dipindah ke HP atau ke laptop lupa. Begitu. Jadi begitu saja guys reviewku singkat tentang DJI Mavic Air di tahun 2023. Masih worth it untuk kalian miliki menurut saya gitu, karena saya punyanya Mavic Air begitu. Jadi kalau misal kalian mau upgrade dari DJI Spark, aku sarankan ke ini. Kalau misalnya ada modal lagi, silahkan ke Mavic Pro ya. Mavic Pro lebih unggul daripada ini gitu. Jadi ini ada di tengah-tengah seperti yang aku bilang tadi. Jadi begitu saja guys. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Karena aku akan mengupload video tentang sinematikan, tentang drone, tentang helm, dan semuanya. Apapun yang bisa aku bagikan pasti aku bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.